Baik, karena semuanya sudah lengkap, hari ini saya akan memulai pertemuan kita. Selamat siang, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Augustin, saya dari Pelita Law Firm, saya merupakan advokat senior di sini. Saya bersama dengan rekan saya. Selamat siang Bu Marisa, perkenalkan saya Gerin, saya advokat junior di sini. Saya bertugas untuk menganalisis dan mencatat dokumen-dokumen Ibu nantinya. Saya akan membantu Ibu dari awal hingga akhir. Terima kasih Bu Marisa atas waktunya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pokok perkara, mungkin Ibu Marisa sendiri bisa menjelaskan secara runtut atau senyaman Ibu mengenai kronologi dari permasalahannya. Selamat siang Bu Gerin dan Ibu Agustin. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit kronologi kejadian saya. Jadi saya meminjam uang sebesar 100 juta. Kami membuat perjanjian tertulis di mana bunganya 5% per bulan, Bu. Saya mengambil cicilan sebanyak 6 bulan, Bu. Ibu izin, tadi Ibu mengatakan bahwa ada perjanjian tertulis. Di dalam perjanjian tertulis tersebut apa ditandatangani oleh kedua belah pihak ya Ibu? Iya Bu, ditandatangani di atas meterai. Baik, terima kasih Bu Marisa. Kalau kita dengar cerita Ibu Marisa secara singkat, memang perjanjian yang dilakukan Ibu Marisa ini memang sudah sah secara hukum, sebagaimana ditulis juga di dalam perjanjiannya, dan hal ini juga sudah memenuhi syarat sah perjanjian dari hukum, sebagaimana juga terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Lalu untuk total pembayaran sendiri yang telah dibayarkan oleh Ibu Marisa sekitarnya berapa ya Bu? Saya sudah membayar sebanyak 60 juta selama 3 tahap Bu, melalui transfer bank. Apakah selama ini terdapat bukti-bukti transfer yang tersedia Ibu? Ya, saya sudah mengirim via email Bu sebelum meeting ini dimulai. Baik, setelah saya mengecek email, saya bisa melihat bahwa di sini total transfer Ibu sebesar 60 juta ya Ibu Marisa. Oke, dari Ibu Marisa sendiri kira-kira kapan mulai adanya perbedaan perhitungan ya? Tadi sempat saya baca juga sekilas dari chatnya Ibu Marisa bahwa ada perbedaan hitungan dari perjanjian ya Ibu. Setelah 6 bulan, kreditur datang menagih 180 juta Bu. Ia mengatakan bahwa bunga terus berjalan dan ada denda keterlambatan Bu. Ibu, saya ingin menanyakan kembali, apakah di perjanjian tertulis tersebut ada yang menyebutkan adanya denda atau klausul penalti, Ibu? Tidak ada Bu. Oke, kalau begitu, kalau misalnya kita memang lihat secara logika ya, secara gampang lah ya Ibu Marisa. Tadi dari cerita Ibu Marisa ada pokok hutang yang dibayarkan itu harus 100 juta, kemudian ada bunganya 5% dikalikan 6 bulan, kemudian sudah berjalan pembayaran 60 juta. Kalau dari awal kita lihat memang seharusnya kurang lebih ya yang saya hitung itu bunganya itu sekitar 30 juta, sedangkan yang ditagihkan lebih dari itu 180 juta ya. Dari secara logika ini ya Bu ya, memang penagihan sudah di luar perjanjian, di luar yang seharusnya ditagihkan, dan memang sudah kita lihat juga secara hukum bahwa hal ini bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang artinya ini Bu Marisa bahwa kreditur atau pihak yang meminjamkan uang itu tidak boleh menambahkan kewajiban pembayaran di luar perjanjian dan secara sepihak. Maka dari itu saya rasa ini memang sudah bisa diproses secara hukum. Lalu untuk jaminannya sendiri Ibu, karena ini kan saya juga belum melihat perjanjiannya antara Ibu dan pihak satunya, adakah jaminan yang kira-kira dicantumkan ya di dalam perjanjiannya Ibu ya? Tidak ada juga Bu. Baik Bu Marisa, apakah kreditur pernah menyatakan untuk mau ada penyitaan selama ini? Iya Bu, dia mengancam akan mengambil dan atau menyita kendaraan pribadi saya Bu.
Oke, baik. Kalau adanya pengancaman di luar perjanjian, di mana kan tadi tidak ada janji bahwa adanya jaminan untuk peminjaman ini, maka penyitaan itu tidak bisa dilakukan, apalagi tidak adanya putusan pengadilan juga. Jadi penyitaan tidak sah secara hukum. Kemudian ini dengan Ibu Ovita ya, Ibu Ovita ini sebagai saksi jika saya lihat di sini dan merupakan tetangga dari Ibu Marisa ya. Apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau saksi? Iya, saya siap untuk memberikan keterangan. Pada saat penagihan tersebut, saya berada di luar rumah, sehingga saya dapat mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Ibu Marisa dan pihak kreditur tersebut. Kira-kira yang Ibu Ovita dengar dari percakapan antara Ibu Marisa dengan kreditur, kira-kira apa saja ya Ibu Ovita? Pada saat itu saya mendengar bahwa pihak kreditur menagih uang sejumlah 180 juta rupiah. Dan pada saat itu juga Ibu Marisa menunjukkan bukti transfer sebesar 60 juta rupiah. Namun, pihak kreditur tersebut mengatakan bahwa pembayaran tersebut hanya masuk dalam bunga saja dan untuk pokok utangnya tidak berkurang sama sekali. Baik Bu Afi, saya izin bertanya, apakah selama ini yang Ibu tahu, apakah ada ancaman? Iya ada, pada saat itu kreditur mengancam ingin menyita kendaraan dari Ibu Marisa. Baik Ibu Ovita, terima kasih banyak atas keterangannya, dan keterangan ini sangat-sangat berguna bagi jalur proses hukum ya, karena memang sudah sangat oke, dan ini juga akan membantu bagaimana nanti hukum bisa ditegakkan juga. Kalau begitu kita lanjut ke ke langkah hukum yang nanti kita akan ambil untuk Ibu Marisa. Mungkin kalau memang masih ada pertanyaan atau ada tambahan bisa juga diajukan ya Ibu Marisa. Untuk langkah hukumnya sendiri, ini kita ada beberapa langkah hukum yang biasa kita memang lakukan. Yang pertama memang pasti kita akan memberikan somasi dulu, karena memang itu sudah langkahnya. Yang pertama, setelah kita kirim somasi, di dalam somasi juga kita jelaskan juga pasal-pasal atau hukum-hukum yang memang dilanggar oleh kreditur. Yang pasti kita juga nanti akan menyatakan berapa banyak jumlah kewajiban yang sah, kemudian sisa-sisa kewajiban yang harus dibayarkan dan lain-lain. Dan apabila memang kreditur masih belum memberikan atau menanggapi atau masih tetap memaksa Ibu Marisa untuk membayar, maka kita nanti juga akan ajukan gugatan non prestasi berdasarkan pada hukum yang memang sudah berlaku. Jika saya lihat juga ini juga sudah melanggar pasal 1243 gitu KUH Perdata. Jadi mungkin Ibu Marisa ada pertanyaan atau sanggahan atau ada yang masih belum jelas Ibu Marisa? Saya ingin bertanya Bu, apakah saya bisa meminta ganti rugi Bu? Bisa Ibu, bisa banget. Apalagi nanti bisa dibuktikan bahwa terdapat kerugian akibat intimidasi, kemudian adanya juga pencemaran nama baik kan Ibu ya. Jadi nanti bisa kita juga ajukan untuk ganti rugi secara material ya Ibu ya, atau apapun nanti bisa kita usahakan di dalam persidangan. Yang pasti nanti dalam proses hukum hari ini memang kita nanti akan menekankan kepastian dan itikat baik dari Ibu Marisa, karena memang kan Ibu Marisa juga sudah melakukan itikat baik, yaitu melakukan pembayaran secara sah, secara sesuai dengan perjanjian, di mana yang dilakukan juga adanya penagihan yang melebihi perjanjian dan juga tidak memiliki dasar hukum. Yang pasti ini sudah win-win solution lah bagi kita ya. Kami juga nanti akan menyusun somasi, Ibu Geri nanti bisa bantu Ibu Marisa juga, bahwa nanti juga kita akan kirimkan somasi resmi hari ini, dan juga kita akan mempersiapkan gugatan apabila memang nanti diperlukan Ibu. Terima kasih Bu Agustin dan Bu Geri, saya merasa lebih tenang dan lebih yakin sekarang.
Baik Ibu, nanti saya akan kirimkan draft segera agar Ibu bisa pelajari terkait ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari Ibu Marisa dan Ibu Ovita. Apapun yang saat ini kita sedang perjuangkan, semoga bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan ya Ibu. Kita harap juga perselisihan ini cepat selesai dan cepat memberikan kejelasan hukum juga. Baik, kalau begitu, semisalnya memang ada tambahan atau sanggahan atau pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung tanyakan saya atau ke Ibu Gerin. Kontaknya juga sudah kami cantumkan ya, kita juga sudah WA ya. Untuk somasi sendiri juga kan nanti hari ini juga akan diberikan kepada kreditur, jadi nanti memang kita akan kirim update terus. Kalau begitu saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup. Terima kasih ya atas kerjasamanya Ibu Marisa dan Ibu Ovita. Semoga proses bisa lebih cepat dan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Ibu, saya akhiri ya.